Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Tiada bosannya kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat-nikmat yang banyak diberikan kepada kita. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, pasti tidak mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34, Allah berfirman, wala ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan pada kita. Karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk syukur, menyukuri. Allah pun berfirman, pandai bersyukur. Karena kunci nikmat, kunci bahagia manusia itu adalah pandai bersyukur. Ya. Kuncinya sabar syukur. Kalau nikmat yang diberikan disyukuri, kalau belum sesuai dengan apa yang diinginkan, ya sabar, tunggu pada saatnya pasti datang nikmat yang diinginkan itu. Termasuk kita pagi ini bisa hadir, bisa bersama-sama sholat subuh, kemudian mengikuti majelis taklim. Ini juga nikmat bagi Allah, nikmat besar dari Allah untuk kita. Nah, pada kesempatan yang ini, pada kesempatan pagi ini, kita akan mengkaji tentang makhluk Allah yang memang makhluk Allah itu tugasnya adalah untuk menyesatkan. Kenapa Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk untuk mengganggu manusia? Kalau tidak ada yang ganggu, manusia itu nggak dinamis. Kalau nggak ada tantangan, kalau nggak ada rintangan, orang itu pasti tidak dinamis, statis, nggak ada yang goda. Kalau dia digoda, akhirnya dia berupaya bagaimana dia tidak menggoda. Seperti ada penyakit. Mengapa penyakit itu diciptakan Allah? Ya supaya manusia berupaya menjaga kesehatan. Nah, tadi gitu. Di balik itu semuanya ada hikmahnya, ada manfaatnya. Nah, maka di Al-Quran juga ada pertanyaan, mengapa Allah itu menciptakan nyamuk? Nah, ya dengan nyamuk itu manusia akhirnya juga berusaha untuk bagaimana agar tidak digigit nyamuk. Dengan tidak digigit nyamuk akhirnya manusia dinamis, akhirnya membuat pabrik obat nyamuk. Pabrik obat nyamuk itu kan juga melibatkan banyak orang loh. Nah, di situ ada pabrik, ada akibat ini bahannya. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Setan itu diciptakan Allah juga supaya kita itu tidak statis ya, kita dinamis. Nah, perlu diketahui supaya jangan tahu akhirnya bersiap-siap. Kadang sudah tahu itu masih istilah cara Jawa ini apa bahasa Marang. Sudah tahu itu musuh kita, itu kita kan dablek ya. Kalau sudah musuh, jelas musuh, malah diajak bekerja sama, juga diajak sebagai teman, padahal dia jelas-jelas musuh. Maka kita setelah belajar berekrar bahwa setan itu adalah musuh. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Jadi sesungguhnya setan, janganlah kau ikuti langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata.
Kadang teman jadi lawan, lawan jadi teman. Nah, maka di sini ini ada 16 itu bukan berarti setan hanya 16. Ada tema nanti juga ada 100 setan dan tugas-tugasnya. Kalau dalam kitab Nasoihul Ibad yang diasuh oleh Ustadz Afkar Hanif itu, di situ jangan buka, nanti di situ ada 6. Ada 6, ada di kitab lain ada menyerahkan ada 10. Nah, jadi gitu. Jadi ini kajiannya ambil dari kitab itu gabungan ya. Itu ada 16 setan dan tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya terutama adalah untuk menyesatkan manusia. Dan manusia terutama adalah umat Islam. Kalau yang lain itu kok nggak diganggu, wis bolone kok. Wis bolone jadi nggak diganggu ya. Itu orang kafir itu orang mabuk kok ada diganggu. Wis bolone kok diganggu. Nah, temannya dia. Umat Islam itu adalah bertentangan, nah, sehingga semua itu adalah memusuhi Islam, umat Islam. Nah, kalau jangan ingin tahu 16 itu siapa saja. Nama setan ya 16 itu namanya yang pertama Zalitun, Watin, Akwar, Hafaf, Murroh, Masud, Dasim, Walahan. Lahus, Sabrun, bukan Sobrun ya, Sabrun, Miswat atau Maswat, Zaktabur, Zalanbur, Khinzab, Laknis, Abiyat, dan Khonas. Mungkin jangan nggak hafal, nanti di copy ya. Tak print out kan namanya si hafal, jangan saya musuhku itu ini. Kemarin sudah saya terangkan kemarin 5 itu. Kita supaya kadang lupa lagi namanya, jangan lupa, saya baca saja ini. Zalitun tugasnya menyuruh manusia gemar boros berbelanja tanpa had dan pikiran hanya ingat pada makan dan makan tadi. Fi kulli makanin makan. Fi kulli makanin makan itu hanya di mana tempat, di situ makan. Makan. Makan itu bahasa Arabnya tempat. Kalau makan itu makan, itu Arab di Jawa no. Fikuli makan di mana tempat di mana kita berada di situ kita makan. Artinya suka kuliner. Ya, kuliner bengi itu menurut kesehatan kalau malam sebenarnya nggak boleh makan. Seperti malam malah makannya tambah ndak ukuran. Dia nyuruh makan belanja suka kemana ini adalah pekerjaan Zalitun ya, pekerjaan Zalitun. Kan yang dulu sudah pernah saya terangkan ya. Jadi makan yang seneng belanja belanja tapi kalau bukan seneng belanja toh. Di belanja tapi nggak ada makanya seneng belanja tuku tapi ya kadang nggak dimakan juga digunakan suka numpuk. Itu pekerjaannya Zalitun. Pekerjaannya Watin, tugasnya Watin adalah mendekati orang yang sedang ditimpa musibah agar prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Ya, tadi malam saya ngisi di Fatimah itu tentang penyakit indigo harus disembuhkan. Nah, kemudian ada pertanyaan, nah itu Pak, jadi sudah selesai itu, Pak itu kalau musibah di Aceh di Sumatera itu gimana? Di sana kan mayoritas Muslim, kenapa kok sering musibah? Musibah itu untuk ngilangi dosa, musibah itu untuk menghilangkan dosa, nah, sakit itu untuk menghilangkan dosa. Kalau dia rela, ya mungkin menurut pandangan kita begitu baik, tapi ternyata di sana juga ada dosa, Allah tahu. Tapi kan diantaranya ngapunten kan ditemukan ternyata di Aceh itu kan menggunakan syariat Islam. Tapi kan banyak ditemukan LGBT itu. Ditemukan LGBT itu penyakit yang gawat ya. Termasuk di daerah saya itu LGBT Pak. Saya termasuk rumpun LGBT di Bojonegoro ini. LGBT itu Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban. Di daerah saya itu karsidenan itu kan letternya kendaraannya lah S loh ya. Itu letter kan karsidenan itu LGBT itu ya benar. Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban itu LGBT. Itu orang yang nggak tahu itu marah itu. Wah sama macam-macam itu. Aku wong Lamongan, gak ono ngono iku.
Ya gabungan Pak aku. Lamongan. Jadi diantaranya kenapa kok terjadi? Nah itu setan itu mendekati supaya orang-orang itu menyalahkan Allah. Datangnya musibah, datangnya penyakit ini, orang-orang itu dibisiki oleh setan namanya Watin ini ketua grupnya ya. Itu ketua rombongannya itu. Watin itu orang-orang dibisiki supaya benci sama Allah. Katanya Allah Maha Kasih sayang, tapi kenapa kok musibah terjadi terus di sana, kok nggak terjadi di Papua katanya. Di Papua banyak emasnya, ya. Di Papua itu banyak emas. Seperti di jalan sebelah itu orangnya kaya-kaya Pak ya. Di jalan sebelah itu jalannya emas loh. Tapi sayang gak ono perempuane. Kan emas semua gak ono perempuane. Mbake kan gak ono. Di jalan emas itu. Nah ini tugasnya Watin itu ya. Tugasnya Watin itu adalah memprovokasi umat atau manusia untuk benci kepada Allah. Nah, untuk benci kepada Allah karena Allah kok suka membuat bencana dan gempa. Itu ditelusuri. Kenapa? Kalau mendekati antara November masuk Desember, Januari itu kok banyak musibah besar itu kenapa? Menurut jenengan kenapa? Karena di situ puncaknya kedurhakaan. Puncaknya kedurhakaan menganggap Allah punya anak ya. Ya kan? Allah punya anak, jadi kedurhakaan yang pusat yaitu kesirikan di situ, sehingga terjadi musibah-musibah itu yang banyak sekitar Desember. Nah, di situ bahkan kita umat Islam ikut dukung apa? Ucapkan selamat atas kelahiran Tuhan. Dan umat Islam juga geger sendiri, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kalau jangan tanya orang Kristen atau orang Katolik sendiri, mereka nggak butuh kita untuk diucapkan selamat. Nah, toleransi pokoknya nggak saling mengganggu ya sudah, nggak usah saling selamat, jadi nggak ganggu nggak apa-apa, nggak mengucapkan nggak apa-apa. Nah, itu yang kedua, itu bosnya Watin ya. Bosnya Watin jangan harus tahu. Kemudian yang ketiga, Akwar. Akwar tugasnya menggoda raja dan orang besar agar zalim. Nah, rasa takabur dengan jabatannya, membiarkan rakyat tanpa dibela dan tidak suka mendengar nasihat ulama, menghias perempuan agar lelaki segera tergoda, dan juga menggoda wanita agar mendekati lelaki yang dilihat menarik. Nah, ini tugasnya Akwar. Pertama yang digoda para raja, para pemimpin, para penguasa digoda agar apa? Berbuat dolim. Berbuat dolim artinya ya tidak melakukan amanah yang diberikan kepada mereka untuk ngurusi rakyat. Aku berjuang untuk rakyat, tapi setelah jadi aku berkorban untuk rakyat. Sebelum jadi, setelah jadi, kau korbankan rakyat setelah aku jadi. Ya kan gitu tuh, lali tuh. Ya, DPR yang diamanai, dipilih, tapi setelah jadi juga tidak mikir rakyat, toh, mikir diri sendiri. Maka terjadi kemarin bulan apa itu? Agustus ya, Juli ya, yang terjadi demo kemarin itu. Akhirnya tidak percaya. Itu diantaranya begitu. Itu yang ngobong-ngobong itu adalah Akwar, bukan Akwar, itu Akwar, bukan Awar. Ini Akwar yang dan takabur, dia sombong dengan jabatannya itu. Padahal jabatan itu juga ada waktunya, tidak lama jabatan itu hilang. Kalau sudah hilang, sing disombong nopo. Nah, terus membiarkan juga rakyat tanpa dibela dan tidak suka mendengarkan nasihat ulama. Dinasihati itu noreken. Kalau sebelum jadi mendekati ulama, tapi setelah jadi ulama ditinggalkan, dia datang ke majelis-majelis minta dukungan kan, karena ulamanya kan punya masa toh, punya jamaah, ada didatangi, diajak ngaji, diajak tahlil, diajak sholawatan, diajak baca kursi. Begitu sudah kursi ayatnya ditinggal. Tujuannya datang ke situ itu cari kursi, jadi dapat kursi ayatnya ditinggal. Ulamanya pun
tidak diurus, ulama pun tidak diurus, dianggap. Saya masih ingat nasihatnya almarhum siapa itu yang mubalek dari Bandung itu, Zainuddin MZ. Di ulama, orang-orang Islam atau rakyat itu diibaratkan mendorong mobil mogok. Mobil mogok, setelah mobil didorong seret, mobilnya jalan, sing dorong ditinggal tolah-toleh. Sing nyopir pun noleh ya ndak, wis 11 wis gak ngurus. Seperti itu. Begitu jadi ya sudah, nggak diurus, ditinggal. Nah, terus juga menghias perempuan agar lelaki segera tertarik. Jadi dia perempuan dihias, pakaiannya pakaian yang jenengan amati itu, tambah di panggung ini. Wanita berpakaian pakaiannya pakaian rukmini. Rukmini ya. Pakaiannya pakaian pisang, sering tak sampaikan pakaian pisang. Pakaian bupati. Kenapa bupati itu? Bupati itu buka paha tinggi-tinggi. Pakaiannya pakaian gersang. Gersang itu gegere merasang karena gegere kerowak gak ditutupi. Ya, Polda. Kalau Polda apa? Nah, Polda. Sekwilda, Pak. Sekwilda itu pakaiannya pakaian sekwilda. Sekwilda itu sekitar wilayah dada. Jadi gak ditutupi. Ditutupi sini tok. Nah, di sekwilda sekitar wilayah dada. Di seneni ganti gersang tadi. Depannya rapat, gersang, gegere kerowak, gersang, gegere merangsang. Di seneni kuwabe akhirnya juga pakaian tutup rapat, pakaian tutup bukan rapat, tapi pakaian pisang. Tipis and merangsang. Itu pakaian itu akwar ini. Jadi pakaiannya itu sekarang jangan lihat kalau di atas acara-acara itu coba perhatikan, yang laki pakaiannya itu rangkep terus pakai jas ditutup ini kayak jasis rapat toh. Nah yang mereka pakaiannya kan ya bupati toh, buka paha tinggi-tinggi jadi atas lutut gini. Nah, pakaiannya kan gitu. Itu akwar itu goda supaya laki-laki tertarik. Itu menarik, jadi dia berpakaian tujuannya untuk gitu dan sebaliknya juga. Ini yang terjadi di lapangan begitu. Hafaf tugasnya mengajak manusia berbuat maksiat, suka minum khamr dan berfoya-foya. Pak Bukhari pernah minum nggih? Pak Bukhari pernah minum kan? Pernah ya, minum air putih. Ini minum khamr artinya. Minuman yang memabukkan. Memabukkan, orang itu kalau sudah mabuk mesti lupa diri, lupa segalanya setelah mabuk itu. Nah, makanya dibuat begitu. Ini bosnya Hafaf. Namanya setannya namanya Hafaf. Membuat agar orang itu mabuk kepayang, suka berpoya-poya ya. Minum-minumnya tapi untuk berfoya-foya. Nah, ini tak singkat sampai 4 ada. Murah. Tugasnya mendekati ahli musik agar selalu lalai dan leka dan melekakan pula para pengikut mereka. Melekakan itu bahasa Melayu ya. Melupakan. Asik dengan itu, meleka itu bahasa Melayu, bahasa Malaysia ya. Orang Malaysia itu. Pengikutnya dan juga mengganggu ahli-ahli ibadah semasa sedang berwudu agar mubazir yang yakni menggunakan banyak air untuk berwudu. Jadi ahli musik. Di musik itu kan bukan nggak boleh, itu boleh, tapi musik-musik yang membuat ia leka, lupa diri, asik dengan itu akhirnya lupa Tuhan, lupa Allah dan lupa kewajibannya. Jadi asik dengan musik-musik itu, ini yang nggak boleh. Artinya kan berlebihan ya. Apapun kalau berlebihan mesti jadinya gitu. Ya. Wes lali sholat, ya sembah lali wes. Hanya itu. Terus gandengannya biasanya kalau musik-musik itu gandengannya kan minum ya. Dan minum juga gandengannya dengan apa? Ya narkoba itu juga yang banyak. Kalau dulu, tapi sekarang sudah nggak begitu. Kalau dulu mesti identik, pokoknya kalau musik identiknya mesti minum dan itu molimo itu masuk. Ya musik ya minum ya madon ya mencuri kan gitu gandengannya.
Terus juga ini mengganggu ahli-ahli ibadah semasa sedang berwudu. Mubazir, jadi suka memubadirkan air ya. Jangan jujur sekarang. Jangan jujur Bapak Ibu, kalau wudu, dengan wudu itu coba air yang dipakai sama dibuang, banyak yang dipakai apa yang dibuang? Banyak yang dibuang, itu mubadir. Maka kalau di Arab itu air karena sulit ya kadang, maka kalau pas dalam kondisi-kondisi tertentu itu wudu 1 gelas itu cukup. Nah caranya gimana? Itu disemprotkan bisa atau disuntik ini. Kalau zaman Rasulullah kan air itu disuntik gini sedikit gini, nah, sedikit ya kayak seperti di apa kayak ditelesi apa namanya? Kalau mandi kadang pakai anduk diseko itu loh. Bukan dia. Di wudu itu telesi gini terus diusapkan ke sini semua, tidak harus biar gini boleh. Tangan nanti disemprot di tangan, nanti terus diusapkan gini. Ya, kalau jangan di Malang tuh banyak air, jadi biar jangan. Makanya caranya solusinya itu kalau wudu kalau buka itu seperapat aja. Keran itu dibuka seperapat saja cukup, karena kalau jangan ambil air begitu masukkan air ke hidung semua, ini kan mengucur terus airnya di keran. Nah ambilnya sedikit aja. Nanti kalau tangan begitu, kecuali kadang mungkin kaki mungkin agak dikeraskan separuh atau, nah itu menghemat air. Ini perbuatan setan murah itu untuk membuat orang itu memubadirkan air ketika wudu. Ya, sebab air itu banyak yang dibuang. Nah mulai setelah ngaji ini ya nanti diupayakan kalau wudu jangan banyak. Jangan tahu itu nanti kalau pas misalkan keran itu lagi PDAM lagi macet, dan jangan lagi kebingungan kalau wudu gimana. Nah, maka dibahas tentang ini juga kalau lagi misalnya lagi ke bukit itu ke gunung itu ya, itu juga wudunya pakai semprotan ini. Buka disemprot gini terus diusap. Tangan juga disemprot gini diusap sehingga nggak banyak. 1 gelas cukup ya. 1 gelas cukup. Jadi tidak harus itu kan iso sak ember sak galon iso selesai toh kalau jangan grojok itu. Mubadir. Itu perbuatan ini perbuatannya setan ini. Kemudian yang nomor 6, masud, bukan masud ya. Masud itu tugasnya menyuruh manusia selalu mengumpat, fitnah dan adu domba, suka berdendam sesama manusia. Nah, kalau terjadi itu, jangan terjadi suka melakukan ini, berarti lagi digoda oleh masud. Apa tuh kan? Menyuruh manusia selalu mengumpat. Mengumpat itu apa? Ya, menjelek-jelekan orang itu kan. Itu dalam Al-Qur'an itu dalam surat wailul. Surat apa itu? Ya, kita dilarang mengumpat dan juga fitnah. Fitnah ngertos nggih fitnah ya. Fitnah itu mengungkap atau mengungkit aib orang lain, tapi kenyataannya tidak. Itu fitnah. Nah, ngapunten Pak Bukhari lagi contoh ya. Bisa Pak Bukhari sama Pak Udi misalnya. Oh, kumpul Pak Udi. Pak Udi itu suka gini gitu ya. Loh, padahal kenyataannya tidak. Itu fitnah. Itu dosa besar, lebih kejam daripada pembunuhan kan dalam Al-Qur'an. Nah, tapi kalau ghibah itu tipis dengan fitnah. Kalau ghibah misalnya Pak Bukhari sama Pak Udi, Pak Udi itu suka gini. Lah memang kenyataannya begitu. Itu ghibah. Nah, dan ghibah itu juga termasuk dosa besar. Kalau orang itu dighibah dan yang ghibah ikhlas, maka dosanya pindah. Dosanya pindah, pahalanya pindah. Jadi pahalanya kebaikan Pak Bukhari tadi pindah ke Pak Udi semuanya. Dan dosa kalau kok masih nggak imbang, maka dosanya Pak Udi dipindah ke Pak Bukhari. Sampai nanti di akhirat begitu. Nah, yang terjadi tidak pernah lepas semua orang terlibat itu apa? Ghibah toh? Jangan kan tidak terasa setiap hari kan jangan ghibah. Wes jangan kerasa, tidak kerasa. Ya saya sendiri nggak kerasa. Lah begitu terasa, kok masuk situ hentikan, pindah omongan yang lain. Ya, ngomong-ngomong api-api, pertama akhirnya jadi ghibah. Pak Dik gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kok lama enggak? Mari gini. Nah, setelah 4 kali 5 kali pertanyaan, terusnya kemana?
membicarakan aib orang lain. Yang terjadi kan gitu, juga nggak begitu itu langsung cepat astagfirullahaladzim dialihkan ke yang caranya begitu. Oh maksud sewenang itu maksudnya. Lanjut ke 7, tak singkat-singkat ya. Dasim. Nah, dasim ini yang bahaya juga dasim, karena dasim posisinya di rumah kita. Dasim itu posisinya di rumah kita, tugasnya memecahkan suami istri agar suka bergaduh dan bercerai, menyuruh manusia marah bukan pada tempatnya, dan kepada marah yang membawa dosa, juga menampakkan celah adik beradik sehingga mudah bertengkar dan juga bermasam muka. Jadi pertengkaran di rumah itu ternyata bukan ketepaan. Pertengkaran di rumah itu adalah ada provokatornya. Provokatornya namanya dasim. Lah istrinya dasim namanya dasimah. Jadi setan wedok dasimah, setan lanangnya dasim. Nah tugasnya memprovokasi agar rumah itu terjadi pertengkaran terus. Suka bertengkar, masalah kecil itu jadi dibesar-besarkan, dan jika ada masalah itu nggak selesai-selesai, diobong-obongi terus, bahwa api itu dikipasi terus supaya membara terus, sehingga merantak kepada isi rumah itu bertengkar antara kakak adik, antara orang tua suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, dengan terus suka nah, kalau terjadi begitu. Nah, saya pernah ditanya juga, ada jamaah tanya, kenapa sih di rumah saya itu, tapi saya kalau di rumah itu, kalau saya keluar itu jadi enak, tapi begitu masuk rumah kok seperti apa ini, terus panas saja, suasananya itu panas, bertengkar terus begitu. Nah, akhirnya jadi muncul, akhirnya pertama setelah gitu akhirnya diteruskan, akhirnya muncul apa? Muncul will, muncul pil. Will itu apa? Wanita idaman lain. Kalau pil, pria idaman lain. Nah, bapaknya kerja di kantor dengan karyawannya, dengan sekarisnya damai, nyaman gitu. Begitu pulang bertengkar terus. Lama-lama, lah setan akhirnya juga bisik-bisik, kamu di rumah ditungkari tok, lah diurusi, lah iku sebelahmu lebih sayang, lebih ngurusi kamu, ambilin aja, dibisiki gitu awalnya, 1 kali 2 kali, nah lama-lama jadi yang di rumah juga begitu, karena nggak diurusi, dia kesepian, ya cari juga. Nah, dibisiki dari suamimu nggak ngurusi, suamimu serang selingkuh ini, kamu kok gelap. Nah, akhirnya dikenalkan sama orang, akhirnya jadi pil tadi. Weh tambah dawa meneh urusannya tambah anaknya juga begitu, anaknya melihat ibu begitu, melihat bapak begitu, melok pisan. Kan melok pisan toh. Nah, terjadi pertengkaran itu. Lah setan itu bukan goda orang sholat itu enggak begitu. Kalau sholat paling kan sebentar. Setan itu kalau sholat kan sebentar orang. Nah, kemudian kalau puasa kan cuma 1 hari. Nah, tapi kalau urusan RT kan, kalau urusan rumah tangga itu kan setiap yang dikerjakan itu berpahala. Nah di situ misi besarnya setan itu sama komandannya itu, misinya pertama adalah bisa merusak keluarga. Bisa merusak keluarga berarti ini dianggap paling sukses, mendapat penghargaan tinggi kalau bisa merusak tatanan keluarga. Kalau tadi tak ulang ya, kalau nggoda orang sholat kan sebentar selesai. Puasa 1 hari ya selesai. Tapi kalau keluarga adalah sepanjang hidupnya, apapun yang dilakukan berpahala. Dan di situ adalah pusat pengkaderan itu kan di situ. Keluarga itu kan, rumah itu kan negara paling kecil, itu tatanan paling kecil kan keluarga ya. Kalau keluarganya rusak, ya atasnya rusak. Kalau keluarganya betul, ya negara itu jadi baik. Itu dari sini yang dirusak itu dari pusatnya ini. Nah makanya kalau terjadi gitu gimana? Apa yang dilakukan? Nah maka ada hadis, kalau ingin rumah jenengan itu aman, bacakan, artinya jangan dimatikan dari 2 lampu. Tak ulang-ulang itu kan untuk mengingatkan, rumah jenengan jangan mati dari 2 lampu. Jawab, lampu gede-gede pak, bukan lampu ini. Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan
sholat dan baca Quran, terutama sholat sunnah. Kalau sholat wajib bagi laki-laki kan, laki-laki itu wajibnya di masjid. Tapi kalau di rumah itu sunnah. Yang bagus pertanyaannya, sholat sunnah itu yang apik itu di rumah atau di masjid? Yang baik adalah di rumah. Kalau sunnah itu di rumah, kalau sholat wajib di masjid untuk laki, atau untuk perempuan itu juga gitu. Kalau memang ibu ke masjid, upayakan sholat sunnahnya itu di rumah. Hadisnya begitu ya. Itu maka itu terutama kalau ngajinya Qur'annya adalah surat Al-Baqarah. Nah, itu hadisnya gitu. Terutama adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah panjang, tidak harus khatam sekali baca. Bisa satu hari dua lembar nanti kan selesai. Nah, supaya bisa terus sekali dengan baca itu selesai, hadisnya menerangkan 5 ayat pertama, 3 ayat yang tengah, 3 ayat yang terakhir. Ya, 1 sampai 5, terus yang tengah adalah 258 sampai 257 ayat. Ini ayat kursi. Ayat kursi kan 255, dengan baca sampai 257. Kemudian yang 3 ayat yang terakhir adalah 284 sampai 286. Berarti kan 11 ayat. Itu rutinkan setiap hari dengan baca. Maka jin, setan yang ada di rumah, bolone dasim ini, yang di dalam keluar, yang di luar tidak bisa masuk. Kalau dia nekat terhadap di situ, hancur dia. Loh, saya ngomong ini dia dengar loh ya. Sekarang saya ngomong itu dia dengar dan dia ngomong, orang itu buka rahasiaku. Tempatnya di mana? Di pojok-pojok. Tempatnya di pojok-pojok. Jadi tempat di rumah itu tempatnya di pojok-pojok. Gitu ya. 11 ayat. Kalau mau nambahi jadi 13, berarti 1 sampai 5, 102, 103. Ya, ayat Al-Baqarah 1 sampai 5, terus 102, 103, terus 255 sampai 257, 284 sampai 286. Jangan rutinkan. Jangan rutinkan, yang terjadi begitu jangan. Saya ngomong kan sudah saya praktekkan sampai beberapa orang, insya Allah selesai sembuh dan jadi baik kembali. Ya mari bertengkar ya bertengkar, selesai. Mari ngamuk selesai ya selesai. Jadi enggak berkepanjangan, dungkit tukaran masalah itu gitu. Yang terjadi tukaran tok enggak damai. Jadi nang omah ora kerasan, kalau di luar rumah kerasan, ya kan? Melihat istrinya itu koyo gendruwo, melihat istrinya orang lain koyo bidadari. Ono anak putune datang itu enggak seneng, malah waduh ini ABG datang itu. Anak cucunya datang, dia ABG datang. Napa ABG? Anak buah gerandong. Anak buah gerandong datang. Jadi anak cucunya datang itu dia nggak seneng tapi susah. Istrinya di rumah, suaminya datang, ya nggak seneng. Jadi nggak dibuat nyaman itu di rumah ya. Terjadi toh, rumah kok panas gitu. Nah, gitu ya. Dan lanjut pada berikutnya setan. Kok gak iso gerak? Oh. 8 ya. 8 namanya setannya walahan. Walahan tugasnya apa? Tugasnya menimbulkan rasa was-was dalam beribadah, khasnya ketika seorang itu mengambil wudhu. Jadi ibadah itu was-was, ibadah itu was-was. Sholat, ketika jenengan sholat itu terutama ibadah sholat ya. Begitu sholat itu ada rangkaian sholat, sebelumnya kan ada adzan. Nah, begitu dengan ada adzan, setan itu lari terbirit-birit. Dalam hadis itu apa dikatakan, begitu mendengar adzan, setan itu lari terbirit-birit sampai ke pentut-pentut ya. Saking larinya dia, takutnya lari dia. Begitu selesai adzan, dia balik lagi, kelumpur-kelumpur balik lagi itu. Begitu sudah dekat mau goda jenengan, kemudian kan dengar komat, udah dia lari lagi itu, begitu komat selesai, lah maka balik lagi. Nah, makanya imam disunahkan oleh Rasulullah itu kalau sebelum mengimami kan disuruh noleh ke belakang, lurus rapat, sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan sopnya, supaya lurus. Rapat, lah kalau rapat itu setannya tidak ada kesempatan untuk
masuk ke sela-sela kita menggoda. Tapi juga ada orang guyonan, kalau sholat ojo rapet, renggang, supaya memberi kesempatan setan masuk, setannya cek melok sholat jare gitu. Bukan masuk ke sop, bukan ke sholat, ikut goda. Jadi sholatnya sengaja direnggangi, memberi kesempatan setan cek masuk di sop, cek ikut sholat. Jadi bukan ikut sholat, itu menggoda. Itu pendapatnya gitu, hadisnya itu sawu sufu vakum kok, luruskan dan rapatkan ya, supaya tidak ada kesempatan setan untuk masuk dan menggoda kita. Nah, begitu jangan Allahu Akbar, begitu setelah takbir jangan pertama, begitu takbir jangan Allahu Akbar, takbir ihram, nah, cuma jangan rasakan secara fisik, jangan rasakan. Kalau ada sing klemer-klemer nang wajah, rambut nang geger, jangan akhirnya usrek kayak itu. Jangan coba rasakan. Ya kan? Begitu Allahu Akbar, begitu kan? Lah, begitu itu Allahu Akbar konsentrasi, Allahu Akbar. Setelah begitu, secara fisik jangan coba rasakan. Mau irung kayak klemer-klemer nyengi tangan gini-gini. Mari gini kok ngelak pindah no geger. Kok beda? Coba jangan rasakan nanti. Nanti sholat duhur coba jangan perhatikan, coba jangan nggak perhatikan. Itu secara fisik. Secara batin itu dibisiki barang-barang yang hilang ketika jenengan sebelum sholat, begitu sholat jadi eling kabeh. Ingat, contoh misalnya ibu belanja, setelah belanja tadi susu tadi lupa. Tak kayak endi mau aku nak belanja duit susu tak kayak endi. Kadang sempat paling dicukup bapak gitu rokok paling. Dicukup anak. Dan pikirannya kadang dalam sholat itu gitu. Lah ternyata ketemu di mana? Pas sholat Allah. Apa? Oh iya, tak kayak ngisor piring mau susu tak tutupi cangkir mau. Lah eling pas waktu itu. Bapak juga gitu. Pas sholat tuh begitu setelah Allah Akbar, golek pulpen enggak ketemu. Begitu Allah Akbar, oh iya, tak nyantol baju seragam. Kan seragamnya dicendel ketemu di situ itu contoh-contoh begitu. Jadi pikiran itu dibuat kacau, tidak konsentrasi kepada sholat, tapi ingat kepada hal-hal yang di luar sholat itu ketemu di dalam sholat. Jangan buktikan nanti. Terus jangan jujur, sholat mulai Allah Akbar sampai salam itu berapa persen ingat sama Allah? Kan banyak belayarnya toh. Nah, tapi Allah juga Maha Adil. Allah itu memberi pahala kepada yang khusyuknya. Jangan pas sujud itu khusyuk. Ya sujudnya itu yang dapat pahala khusyuk. Yang lainnya lupa tadi itu dimaklumi. Tapi kebanyakan begitu toh. Kok jenengan Ali bin Abi Thalib sahabat Rasul dan menantu Rasul itu kan pernah mau diberi Rasul sengaja nguji, kamu milih saja surban putih atau surban hijau, kan gitu toh. Ternyata Ali itu mendapat jawaban ketika sholat toh, begitu salam assalamualaikum yang hijau, langsung berarti sholat tadi mikir milih saja surban putih atau hijau, begitu salam langsung aku milih yang hijau, berarti sholat tadi sempat memikir atau memutuskan pilihan ya. Nah itu contoh ya, apalagi kita, maka itu dimaklumi. Nah itu pekerjaannya walahan. Nah, kalau jangan sudah tahu begini berarti harus mengupayakan supaya tidak tergoda oleh ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah lakhus. Nah, tugasnya lakhus adalah mengajak manusia agar menyembah selain daripada Allah SWT. Jadi ini tugasnya lakhus ya, memengaruhi manusia agar manusia itu adalah musyrik, menjadi syirik ya. Tugasnya mengajak manusia agar menyembah selain daripada Allah ya. Contoh gampang. Jenengan setiap hari kan punya masalah nih. Setiap hari itu punya masalah. Kemudian setelah ada masalah, kemudian dia nggak mampu mengatasi masalah-masalah gini, kemudian orang itu kan galau. Nah, didekati di BCI, gini loh. Kalau kamu ingin menyelesaikan masalah begitu, datang ke situ loh. Di sudut sana, di kampung sana ada orang pinter. Karena ada orang pinter, ada orang ya dukun itu. Nah, orang itu kalau sudah datang ke dukun itu bukan masalah remeh. Hadisnya kan tegas itu. Orang yang datang ke dukun, itu 40 hari 40 malam sholat tidak diterima.
Kalau meyakini dan mau menerima dari dukun, fatwanya dukun kemudian dilakukan, maka kafirlah dia. Itu fatwa setan ya, yang di buku saya punya buku judulnya fatwa setan. Jadi setan berfatwa kalau masalahmu ingin selesai. Ya kemarin seperti temannya Pak Rudi itu, ya ibu siapa itu, ya Edos ya, itu kan ketika sudah saruqyah satu kali 2 kali sampai itu saksinya Pak Rudi itu, dan di video kemudian setelah itu dia mendapat bisikan dari temannya itu, saya punya teman di Probolinggo ada yang gini nanti kalau nah akhirnya tapi dia nggak terpengaruh, itu saksinya Pak Rudi. Saya mantap ke jenengan, saya diberi saran-saran ini untuk daftar ke sana. Nah, tapi dia ternyata yang praktek sana kan nggak syar'iyah toh, kan syirkiyah dukun. Nah, itu saksinya Pak Rudi nggak jadi ya. Aku tetap mantap nang ustadz aja. Ya kalau masih mantap tak teruskan, saya juga sanggup untuk masih ngurusi ngeruqyah putranya jenengan. Jadi putranya ya temannya Pak Rudi itu kan ada gangguan. Setelah kita ruqyah, ini di video sama Pak Rudi, pertama muncul macannya, tak ruqyah muncul macannya, keluar macannya. Setelah keluar macannya, akhirnya keluar jin rajanya, jin raja suami istri itu ya. Jin raja suami istri. Kemudian yang ketiga lagi muncul, karena dia termasuk ikut jaranan, jadi jaran kepang termasuk oleh istrinya. Akhirnya kelompok jin, rajanya jin itu dari Karangploso itu. Kalian tahu itu di Karangploso pojok ada ringin loh ya. Aku dari situ dikeluar. Udah yang keempat kemarin, yang keempat itu muncul ternyata rajanya itu balik lagi tuh ya, raja suami istri itu. Raja masuk di dadanya. Jadi dia kalau menurut dokter kan dia konsultasi terus ke Lafaret ya. Ke Lafaret, apa kesimpulan dari Lafaret? Katanya oksigennya telat masuk ke otak. Sehingga dia itu diam-diam tuh moro-moro seperti orang linglung, seperti epilepsi gitu ya. Jadi langsung diam, nggak bisa komunikasi, air matanya tuh mengucur dengan keras, kadang juga ngiler gitu. Tidak sadar. Menurut dokter dari Lafaret itu oksigennya telat masuk ke otak. Kata saruqyah ya selesai itu. Nah itu, nah, kemudian ibunya ditawari oleh temannya untuk pindah ke dukun. Nah, untuk ibunya tetap bertahan, aku tetap kepada Ustadz Dona aja untuk menyelesaikan dengan entah sekarang perkembangannya gimana, yang tahu Pak Rudi. Yang mudah-mudahan mereka tidak kan dipengaruhi terus gitu ya. Jangan ke situ. Gitu ya, dibisik ya. Kalau dukun enggak nyembah kepada Allah, akhirnya enggak minta tolong kepada Allah, tapi minta tolong kepada dukun. Nah, kalau dukun akhirnya kan berserikat dengan setan toh. Nah, dengan jin-jin itu yang terjadi begitu. Kadang saya juga dimusi, saya juga difitnah itu. Itu biasa, enggak apa-apa. Fitnah lewat orang yang kena gangguan tadi. Kemudian 10 sabrun, bukan sobrun, sabrun tugasnya mengajak manusia ke jalan yang jahat, tidak sabar dengan ujian yang diterima, umpamanya mengoyak-ngoyak baju pada saat kematian ahli keluarga dan sebagainya. Ini orang-orang yang kena musibah itu didekati, diprovokasi, tidak sabar untuk menerima kenyataan atau musibah atau ujian. Nah, umpamanya jadi ada orang keluarganya meninggal, dia tidak terima, ya meratap, artinya menangis itu boleh, meratap ya, nggak berteriak-teriak, kenapa keluargaku yang dimatikan, kenapa kok nggak mereka, kok aku, bajunya disobek-sobek, awalnya dipukul-pukul, kadang dicuakari sampai berantakan itu, berdarah semua toh. Itu kan ada begitu. Nah, meratap namanya, itu haram, tidak boleh. Kalau menangis boleh, meratap yang nggak boleh, dan berucap. Termasuk yang di sebelah sini di warga RW 8 itu dulu ada itu. Di putranya meninggal, dia berteriak-teriak, kenapa anakku? Kok nggak anak orang lain, anak SD kelas 3 meninggal ya. Tetap ada orang yang takziah itu diceritani, Allah itu nggak adil, Allah itu zalim, kenapa anakku yang dimatikan? Nah, kan gitu. Kenapa matikan kok nggak aku aja? Loh itu kan nggak boleh gitu. Ya Allah dimarahi. Ya, teriak-teriak begitu, tidak sabar. Setiap akhirnya ibunya juga kena sakit juga akhirnya. Kan nggak terima begitu, akhirnya ibunya sakit, akhirnya juga sakit dalam. Namanya tak ruqyah juga akhirnya. Kemarin beberapa bulan yang lalu meninggal. Ya.
Kan dibawa ke rumah sakit, itu nggak sadar, setelah dioperasi nggak sadar-sadar, terus saya dijemput bapaknya, dibawa ke sana, begitu masuk ke ruangan itu kan nggak boleh toh, tapi karena khusus saya sama bapaknya boleh masuk, khusus diizinkan, begitu langsung tak bacakan doa itu, ya biidznillah sadar. Setelah sadar, bapaknya bilang, waduh gila, betul anakmu nunggu, mulai nang waras. Nah, dalam kondisi begitu mungkin bapak ya seneng toh. Jadi sadar, saya bacakan doa itu sadar terus bisa melihat gini sambil komunikasi pelan-pelan gitu. Saking senengnya sama bapak di video. Setelah di video ketemuan hapus semua, wes mulai metu akhirnya senani gak terus. Karena senengnya dia bisa sadar atau bisa komunikasi gitu di video sama bapaknya. Nah, terus di video ketahuan petugas di situ, langsung dimuarai, aku malah dimarahi aja. Disuruh ngapus, terus ngapus, diusir suruh keluar. Lah ya gitu-gitu. Ya teriak-teriak begini ya. Nah, ini sabrun. Itu tugasnya sabrun. Nah, kalau tugasnya miswat apa? Tugasnya miswat tugasnya adalah mempercepat manusia untuk berbuat maksiat dan suka kepada setiap perkara maksiat. Di samping melengah-lengahkan perbuat taat dan amal soleh. Ia gemar membawa berita dusta dan gosip liar. Nah, itu pekerjaannya Maswat ini. Untuk orang itu cepat-cepat didorong-dorong untuk segera melakukan kemaksiatan dan sebaliknya diganggu, dibisiki untuk menunda-nunda perbuatan baik. Wes cepet nang lakukan. Nah, tapi kalau baik dicegah, kan ojo setek ojo banggu itu. Anakmu butuhannya akeh. Nah, istri kok gak iso beramal. Jadi banyak perhitungan. Ngitung itu akhirnya nggak jadi berbuat baik, tapi nak berbuat jelek cepet, tapi nak berbuat baik ditunda-tunda nanti aja, besok kan masih ada. Kan gajian bulan depan aja. Jadi contohnya gitu. Jadi digoda-goda begitu. Terus juga suka gemar membawa berita-berita dusta, berita hoak. Kalau sekarang kan hoak ya. Suka menyebarkan hoak, berita gosip. Gosip itu kan apa? Gosip itu digosok tambah sip. Suka melakukan gosip itu. Jadi dusta dan gosip. Itu pekerjaannya Miswat. Kalau pekerjaannya kok gak kena ya. Gak bisa melaku. Oh bisa. Kalau yang 12 zaktabur atau zaknabur atau zalanbur. Tugasnya ialah menimbulkan rasa ujub dan takabur dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, orang ini dibuat untuk ujub. Ngertos ujub nggih? Ujub, ini ujub bahasa Arab, bukan ujub Malang. Ujub Malang bojo ya. Ujubmu itu. Ujub itu orang itu dibuat heran terhadap diri sendiri, takjub terhadap diri sendiri, sehingga dan takabur gandeng. Itu artinya menganggap pokoknya paling saya itu yang paling. Kalau sudah paling untuk dirinya, berarti orang lain kan dianggap nggak berarti, dianggap kecil, dianggap remeh. Semuanya kalau tanpa saya nggak bisa. Saya yang segalanya. Kalau sudah begitu, itu sifatnya siapa? Sifatnya iblis loh. Iblis diturunkan ke surga oleh Allah, dilaknat oleh Allah itu karena takabur. Kalau menurut penelitian bahwa iblis itu pinter. Iblis itu dulunya taat, sayang, disayangi Allah, ya, termasuk makhluk yang disayangi oleh Allah, makhluk yang pinter, yang cerdas. Tapi karena kesombongannya disuruh sujud sama Adam, kan tidak mau, mengatakan aku lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah ledok. Ya gengsi dong. Gara-gara itu lah makanya takabur atau sombong atau ujub itu penyakit yang paling ganas. Ya paling ganas. Nah, karena itu takabur itu selendangnya Allah. Makhluk itu tidak berhak untuk takabur karena buktinya apa?
Allahu Akbar. Allah Maha besar. Lainnya kecil semua. Lainnya kecil semua. Yang gede itu Allah. Ya, lainnya kecil. Kalau makhluk mengaku besar, nah berarti kan menyaingi Allah. Nah makanya sombong, takabur, ujub ini adalah hal yang paling berbahaya dalam kehidupan, baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat, dan juga di bangsa. Ini kalau muncul ini ya sudah nggak, toleransi tidak akan terjadi. Kan merasa aku paling benar, aku paling besar, paling kan gitu. Udah paling nggak terjadi kan apa? Pertengkaran loh. Kalau sudah jadi gitu. Lah ini provokatornya adalah Zalabur. Khinzab tugasnya mengganggu orang yang beribadat, khususnya yang bersembahyang. Nah, dengan membuatkan manusia berprasangka was-was dengan amalan baik yang dilakukan dan senantiasa coba meruntuhkan keyakinan terhadap agama Islam yang dia sholat itu dia was-was, ragu, dan juga ragu terhadap keberadaan Allah, ragu terhadap kebenaran Islam. Dia ragu, jadi aku melakukan ini benar apa enggak? Terus gimana? Dia nggak yakin, jadi dibisiki untuk was-was terus terhadap ajaran Islam. Islam pun akhirnya mikir-mikir. Nah, makanya kalau nasihatnya Gus Bahak itu, orang itu kalau semakin pinter itu pertanyaannya kadang belakra. Kalau terjadi belakra itu langsung ojo diterusnya, katanya nasihatnya Gus Bahak. Ya, Gus Bahak itu sering juga dibisiki begitu, misalnya gini, Tuhan itu kan begitu. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan siapa? Nah, kalau ada pertanyaan begitu gimana? Kalau Tuhan begitu, kalau Tuhan yang menciptakan Tuhan itu siapa? Kalau sudah muncul begitu, ojo diteruskan pertanyaan itu, dibelokkan ke yang lain. Itu contoh begitu. Saya sholat begini. Lah saya diperintah sholat kadang begitu. Orang yang sholat itu tambah gak sugih, orang itu gak sholat kok sugih. Kadang kan dibisik-bisik gitu. Contoh-contohnya was-was itu gitu. Dan yang keempat, laknis. Nah, tugasnya mengganggu orang yang bersuci dan berwudu sehingga jadi ragu dan tidak sempurna. Jadi wudu tapi bolak-balik kan ada ya. Wis wuduku tadi balik wudu lagi. Balik wudu berulang-ulang akhirnya nggak jadi sholat wudu bolak-balik. Itu dulu Pak Lik ya. Pak Lik dari istri ya gitu. Begitu wudu ya begitu. Kalau dulu di pondok itu wudunya kan nggak pakai keran ya. Kan pakai kolam besar itu ya. Kalau wudu itu airnya diinggir-inggir loh. Wudu, gak jadi lagi wudu lagi terus. Nah, itu jongkrokno. Cemplungno nang. Kalau dulu saya masih di pondok itu wudunya ya masih pakai jeding gede gitu. Itu. Terus wudu sekarang di keran itu bolak-balik ragu-ragu. Ya itu dibisi. Kemudian yang abiyat itu inilah jenis setan yang paling berat godaannya, paling buruk sikapnya, karena tugasnya ialah menggoda para nabi dan rasul. Ini jin setan tugasnya menggoda para nabi, para rasul, ya kan berat toh. Nah, ini juga untuk mempengaruhi nabi digoda gini ya. Ini abiyat. Kemudian yang terakhir adalah khannas. Setan yang menimbulkan was-was hati terhadap adanya Allah. Allah itu ada atau tidak sih? Adanya perkara-perkara sam'iyat. Sam'iyat itu pendengaran. Terus melalaikan hati manusia daripada mengingat Tuhan sepanjang masa. Jadi dibuat was-was, ragu Allah itu ada toh. Bener toh Allah itu ada. Nah, saya tanya Pak Rudi. Pak Rudi, Tuhan itu ada enggak Pak Rudi? Tuhan itu ada enggak? Menurut jenengan Tuhan ada enggak? Enggak ada. Buktinya la ilaha illallah, la ilaha tidak ada Tuhan. Oh, Tuhan tidak ada kok. Yang ada illallah, itu kecuali Allah. Jadi Tuhan itu nggak ada, yang ada Allah. Ya, mungkin itu ya saya sampaikan secara pokok-pokok garis besar. Jadi manusia dibisiki supaya ragu Allah itu nggak ada. Itu pahamnya orang komunis kan, Tuhan itu kan nggak ada ya. Nah, itu bosnya itu Khannas itu. Mungkin 16 poin ya sampaikan setan dan tugasnya itu. Ya, karena itu kita harus banyak zikir, banyak membaca doa-doa perlindungan, yaitu ta'awud itu jangan
lupa untuk dibaca agar mereka itu tidak mampu untuk menggoda kita. Maka paling tidak setiap pagi sore itu kalau jangan tidak sempat baca zikir pagi sore secara lengkap, cukup aja pagi ta'awud al-fatihah, ayat kursi, al-kafirun, trikul ya, trikul itu upayakan rutin pagi dan sore. Insya Allah jangan akan terlindungi dari berbagai macam godaan setan, terutama yang 16 saya sampaikan tadi. Sekali lagi bukan hanya itu, tapi jumlahnya banyak ya. Hanya ajo gitu, gak popo, nggak popo itu ucapan gitu sebenarnya fatwa setan. Jangan terjebak oleh fatwa setan. Gak popo, itu gak wajib kok sunnah. Itu tuh setan berfatwa ini. Cukup ya sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Kita tutup. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.